Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Prasetyawati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, di mana teori motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Self Determination Theory atau kita sebut dengan SDT, dan yang kedua adalah Achievement Goal Theory atau AGT. Menurut Deci dan Ryan, SDT itu menerangkan atau menjelaskan tentang manusia yang memiliki motivasi, di mana motivasinya dipengaruhi oleh 3 pemenuhan kebutuhan psikologis dasar yang mendorong terjadinya seseorang itu melakukan tindakan secara sukarela dan bermakna. Ada 3 kebutuhan psikologis dasar itu. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah keahlian atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu di bidangnya sehingga dia berhasil melakukannya. Contohnya misalnya adalah seorang montir yang dapat memperbaiki kerusakan pada motor. Dia memiliki keahlian atau skill atau kemampuan untuk mengganti ban motor yang pecah, atau dia memperbaiki kerusakan listriknya, atau dia juga bisa mengganti oli motor tersebut sehingga motor tersebut menjadi kembali dapat digunakan dengan baik. Jadi sang montir memiliki keahliannya. Dan yang kedua adalah otonomi atau kemandirian, di mana seseorang itu dapat kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Misalnya saja seorang guru seni, dia sudah memiliki modul yang dia dapat dari kepala sekolah atau dari Diknas terkait. Tetapi saat mengerjakan keterampilannya, guru tersebut dapat diberikan kebebasan untuk memilih bahannya menurut keinginannya sendiri, ataupun memilih bentuk seperti apa keterampilan yang akan dia buat, asal sesuai dengan tema yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah relatedness, yaitu keterkaitan atau hubungan, yaitu adanya hubungan interaksi sosial yang mengakibatkan hubungannya menjadi hangat, saling menghargai. Contohnya misalnya hubungan antara murid dan guru, di mana guru dan murid saling mensupport satu sama lain sehingga terjadinya saling rasa menghargai dan saling rasa memiliki tersebut. Dalam SDT ini ada keterhubungan. Ada hubungannya dengan motivasi yang didapat dari diri sendiri dan didapat dari luar diri sendiri. Yang pertama adalah adanya motivasi yang didapat dari dalam dirinya sendiri, yaitu intrinsik. Yang kedua adalah motivasi yang didapat dari luar dirinya sendiri atau ekstrinsik. Ekstrinsik ini misalnya ketika seseorang orang tuanya ingin anaknya kuliah lagi, kemudian anaknya akhirnya berkuliah karena dari keinginan orang tuanya. Dalam tahapan tersebut akan terjadi introjeksi, di mana adanya tekanan dari lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan anak itu ingin terus berkuliah. Misalnya adanya cemohan atau ejekan yang mendorong dia untuk kuliah, untuk menunjukkan kemampuannya. Yang ketiga tahapannya yaitu adanya identifikasi, di mana pada saat itu dia sudah memiliki kepentingan dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan kuliahnya, untuk menjadi S1, karena dalam keluarganya itu sendiri belum ada anak yang menjadi sarjana S1. Jadi akhirnya dia mempunyai keinginan untuk menjadi sarjana karena adanya kepentingan tersebut. Setelah
Setelah identifikasi akhirnya menjadi integrasi, di mana keinginan tersebut atau dia ingin berhasil untuk mencapai S1 itu, karena setelah S1 dia akan lebih dihargai oleh orang lain dan keluarganya pun akan dipandang lebih baik, sehingga sudah menjadi identitas dirinya, sudah menjadi motivasi dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua teorinya ada teori Achievement Goal Theory atau AGT. AGT ini adalah menjelaskan tentang seseorang yang memiliki kemampuan belajar atau kemampuan untuk berprestasi yang dipengaruhi oleh nilai atau oleh tujuannya yang ingin dia capai. Jadi yaitu teori ini dijelaskan oleh McGregor dan Elliot. Dalam teori AGT ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah mastery, yang kedua adalah performance. Untuk mastery ini adalah terbagi lagi menjadi dua, yaitu adanya approach goal dan avoid goal. Dalam mastery ini seseorang itu bukan hanya ingin mencari nilai yang tertinggi, tetapi dia ingin menguasai materi secara benar, dia ingin memahami materi secara benar, sehingga ketika dia telah memahami semuanya, menurutnya peringkat atau nilai itu bukan menjadi hal yang penting untuk dia capai, tetapi adalah dia menguasai apa yang ingin dia ketahui. Jadi dia ingin menguasai materinya, dia kritis, dia ingin tahu. Sedangkan untuk avoid goalnya itu dia itu merasa malu kalau jika dia tidak bisa menguasai materi tersebut. Yang kedua adalah performance. Perform itu adalah keinginan atau motivasi seseorang untuk mendapatkan nilai yang terbaik, ranking yang terbaik. Jadi performance itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah approach goal dan yang kedua adalah avoid goalnya. Dimana kalau untuk approach goalnya, seseorang ini belajar karena dia ingin mendapatkan peringkat yang terbaik, nilai yang terbaik, sehingga dia dapat melakukan apa saja agar nilainya bagus. Sedangkan avoid goalnya itu dia itu takut merasa dirinya dikatakan bodoh, takut dia merasa gagal, jadi dia melakukan hal untuk mendapatkan nilai yang sangat baik. Jadi dia merasa cemas jika tidak mendapat nilai yang baik. Nah, itulah dia penjelasan tentang teori SDT, Self Determination Theory, dan AGT, Achievement Goal Theory. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.